IHSG saatnya terus rebound ya. Nah, ini adalah tema dialog kita kali ini dan untuk mengulas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Fikri C. Permana selaku Senior Economics of PT KB Valburi Sekuritas melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Fikri. Pagi Mbak Francisca, apa kabar Mbak? Iya, kabar baik. Gimana juga kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah. Iya, tampaknya terang ya hari ini. Seterang IHSG untuk penguatan kemarin ini tampaknya kembali menguat pada Kamis, penutupan perdagangan Kamis ya, menguat 5,5% sejak awal pekan ini. Ini kan setelah sebelumnya berada pada tren bearish sebenarnya ya, dengan penurunan hingga 21% ini dari recent peak pada pertengahan September 2024 begitu. Kira-kira gimana sih analisis Anda Pak Fikri terkait hal ini? Kalau saya melihatnya Mbak Francisca ya, memang secara keseluruhan ada resiko Trump tarif yang meningkat ya, sehingga bikin marketnya agak risk off ya. Pada saat marketnya agak risk off, jadi akan ada pengeluaran dana atau capital outflow di Indonesia. Dan ini yang menekan market kita sepanjang tahun 2025 ini. Kecuali mungkin hanya 2 hari terakhir ya. Setelah mungkin tekanan terdalam kita lihat di tanggal 27 dan 28 Februari lalu, di tanggal 3 Maret sudah mulai kembali positif seiring dengan mulainya capital inflow. Seiring dengan Trump yang sudah menunda adanya Trump tarif untuk otomotif. Di samping itu juga kalau kita lihat ada data-data fundamental ekonomi Indonesia yang juga cukup positif ya. Kita lihat ada S&P Manufacturing PMI kita yang mencapai level 53,6, peningkatan 3 bulan berturut-turut, dan ini merupakan level yang cukup tinggi atau yang tertinggi di tahun ini. Ditambah juga dorongan kenaikan dari manufacturing PMI kita berasal dari domestic demand. Artinya apa? Adanya optimisme bahwa sisi demand kita yang selama ini dikhawatirkan menjadi pemberat ekonomi dan juga pemberat IHSG sepertinya semoga tidak terjadi di tahun ini atau bahkan sebaliknya domestic demand kita malah semakin baik. Di samping itu juga kalau kita lihat inflasi kita dalam 2 bulan terakhir itu mengalami deflasi, walaupun mungkin deflasinya didorong karena adanya bantuan listrik dari pemerintah karena ada yang diskon listrik tersebut, tapi setidaknya ini juga tetap menjaga daya beli tetap berada di level yang lebih baik. Walaupun di saat yang sama kalau kita juga lihat ada core inflation kita yang malah naik, artinya memang ada demand untuk barang-barang pokok di Indonesia masih cukup baik. Di samping itu melihat dari consumer confidence kita yang juga masih positif, saya juga masih melihat bahwa adanya ekspektasi dari masyarakat bahwa ada perekonomian yang akan lebih baik ke depan. Begitupun juga dengan retail sales yang lebih baik. Artinya memang ada permintaan masyarakat dan juga didorong oleh sisi supply yang lebih baik di Indonesia. Dan kita tahu sekarang adalah bulan Ramadan dan juga bulan menuju nantinya Lebaran, biasanya akan ada permintaan terhadap berbagai barang juga meningkat. Saya harap ini akan menjadi salah satu hal yang mendorong perekonomian dan tentunya penerimaan dari emiten-emiten di HSG yang akan lebih baik, Mbak Francisca. Berarti apakah ini artinya bahwa setelah beberapa kali mengalami tekanan begitu, ini akan ada kepercayaan publik yang kembali balik begitu ya ke pasar saham di Indonesia begitu, domestik? Saya harap sih seperti itu ya Mbak Francisca ya. Secara keseluruhan sebenarnya kalau dari data ya, tidak ada data makro yang sebenarnya buruk bagi Indonesia, malah semuanya positif. Yang menjadi tekanan mungkin relatif beberapa eh, apa namanya laporan keuangan perbankan di Januari yang agak sedikit miss dari ekspektasi. Saya pikir ini yang bikin marketnya agak sedikit goyang. Tapi di saat yang sama memang ada kekhawatiran GCG dari beberapa badan pemerintah yang dikeluarkan yang dirilis oleh pemerintah di akhir Februari lalu. Tapi ke sini kita lihat juga sentimennya sudah mulai berkurang, resiko dari GCG yang jadi kekhawatiran sepertinya sudah mulai berkurang, resiko dari ya kita tahu ada beberapa kasus korupsi juga yang memberatkan ekonomi kita dan mendorong adanya sentimen kekhawatiran dari asing saya harap juga akan semakin berkurang. Malah sebaliknya, ini memperlihatkan bahwa kondisi hukum di Indonesia sudah sangat positif sekarang dan ya harusnya dengan
Trump tarif dan kita tidak terkena Trump tarif, kita harusnya bisa memanfaatkan hal tersebut. Di samping itu juga dengan manufaktur kita yang sudah mulai positif, adanya Satgas hilirisasi, adanya Danantara yang akan mendorong adanya berkurangnya investment saving gap, saya harap juga ekonomi kita akan semakin positif nantinya, Mbak Francisca. Apalagi ada makan bergizi gratis yang juga tentunya akan berdampak positif bagi beberapa emiten, khususnya mungkin emiten-emiten konsumer dan juga tentunya perbankan sebagai backbone dari IHSG. Iya, selain ekspektasi pasar tadi yang semakin positif, tentunya ini yang harus dicermati juga sebenarnya kegamangan dari kebijakan Trump lagi nih yang lagi-lagi mengendorkan begitu ya kebijakan tarif yang tadinya kan sempat alot sebenarnya pada saat menetapkan di tanggal 4 kemarin. Ini lagi-lagi akhirnya mengendor lagi nih. Ini kan jadi menimbulkan kegamangan juga ya untuk di pasar global sendiri, kebingungan sebenarnya. Kira-kira kalau misalnya melihat data historical seperti ini, kira-kira untuk penguatan IHSG yang terjadi pekan ini tuh apakah akan memang tetap di posisi rebound atau sudah selesai nih? Kalau saya harap sih masih berada di level rebound ya, karena kekhawatiran ke ekonomi kita sebenarnya nggak ada ya. Toh kita juga nggak terkena Trump tarif. Malah harusnya kita bisa memanfaatkan Trump tarif ya, karena ada beberapa negara yang terkena. Dan tadi malam kita lihat memang ada data trade deficit dari US yang meningkat. Dan melihat dari data-datanya itu yang negara-negara yang kembali sudah terkena Trump tarif sepertinya menikmati trade surplus yang lebih banyak. Sehingga mungkin ada kekhawatiran juga nanti ke depan akan ada Trump tarif tambahan. Tapi ya sekali lagi Indonesia tidak terkena. Malah harusnya kita juga bisa memanfaatkan hal tersebut dengan mendorong adanya distribusi ke Indonesia atau harapannya akan ada foreign direct investment dalam bentuk pembuatan pabrik dan seterusnya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dan ini juga terlihat dari S&P Manufacturing PMI kemarin, Mbak Francisca. Ada penyerapan tenaga kerja lebih banyak dari beberapa sektor, khususnya sektor hilirisasi dan juga manufaktur. Saya pikir ini akan jadi hal yang juga cukup positif di Indonesia ya. Apalagi momen Lebaran juga biasanya akan ada THR, akan ada tambahan pendapatan lain biasanya dari masyarakat yang bisa dialokasikan untuk apakah itu melakukan konsumsi ataupun melakukan investasi. Jadi saya melihat bahwa kekhawatiran IHSG akan turun atau mungkin kekhawatiran ada yang bilang likuiditas di Indonesia sedikit mengendur. Saya pikir kok enggak ya. Relatif lebih hanya kepada memang sentimen sementara. Dan saya lihat pada saat sentimennya sudah berkurang, ada capital inflow, ada retail kita yang kembali masuk ke IHSG. Kita lihat IHSG tumbuhnya sangat kuat ya dalam 2 hari terakhir, bahkan hampir 2% setiap harinya. Saya pikir ini akan juga kembali sih ke depan. Apalagi rupiah kita juga sudah kembali terapresiasi ke bawah 16.300 ya. Setelah sempat mencapai level 16.500, Mbak Francisca. Iya, nah Pak Fikri, kira-kira kalau misalnya melihat nih dari rata-rata dan kisaran penurunan historis kan sebenarnya mirip ya dengan level penurunan saat ini. Nah, apa sih sebaiknya dilakukan oleh investor dan trader kira-kira dengan kondisi saat ini nih? Kalau saya ya, kalau dari sisi investor ya, sebagai investor misalnya, mungkin saya melihat beberapa emiten-emiten kita yang dalam tanda kutip sudah salah harga, harganya sudah terlalu murah sekarang. Dan kita lihat ya emiten yang terkena sell off misalnya karena ada penurunan rating misalnya dari saham, itu perlu dilihat mungkin akan jadi salah satu dorongan peningkatan IHSG dan kita lihat dalam 2 hari terakhir memang sektor-sektor tersebut khususnya perbankan ya sudah tumbuh dengan sangat baik. Dan kalau melihat dari kondisi sekarang kita juga melihat bahwa sektor-sektor yang terkait dengan makanan, minuman, konsumsi masyarakat juga sepertinya akan tumbuh dengan sangat baik karena demand di masyarakat masih sangat kuat. Tambah juga dengan makan bergizi gratis, adanya perumahan yang saya pikir mungkin punya trickle down effect yang cukup besar. Jika makan bergizi gratis sudah di full implementation, juga apa namanya program 3 juta rumah juga akan lebih diimplementasikan dengan lebih cepat. Saya pikir mungkin ini juga akan mendorong adanya trickle down effect yang lebih besar nantinya bagi ekonomi dan tentunya pada emiten-emiten. Di samping itu kita juga lihat kemarin sektor-sektor teknologi biasanya juga terkait dengan e-commerce dan segala macam. Biasanya mendekati Lebaran, biasanya orang juga akan lebih banyak belanja, biasanya juga akan memiliki dampak yang positif ya Mbak Francisca. Selain itu juga yang perlu dilihat komitmen dari Pak Prabowo yang mendorong sekarang sudah ada 77 PSN ya.
program strategis nasional yang diumumkan oleh beliau, salah satunya juga infrastruktur. Saya pikir mungkin sektor-sektor infrastruktur yang selama 2024 mengalami tekanan cukup besar, mungkin akan jadi sektor yang akan tumbuh dengan baik di tahun ini. Jadi mungkin secara keseluruhan saya masih melihat bahwa sektor-sektor di IHSG masih cukup positif ya. Ditambah juga dengan ekspektasi ke depan, ditambah juga dengan inflasi kita yang terjaga, pertumbuhan ekonomi, dorongan terkait dengan ya harusnya ada secondary dan terefek dari Trump tarif yang akan berdampak positif bagi kita. Saya masih melihat bahwa sebenarnya market kita masih cukup prospektif dan masih punya daya ledak yang lebih besar nantinya ke depan. Masih memiliki daya ledak yang lebih besar begitu ya. Tampaknya untuk Trump tarif ini juga justru memberikan peluang dan inilah kenapa nantinya sentimen positif ini akan terus meningkat ke depannya ya dengan ekspektasi pasar yang tampaknya semakin positif dengan tadi berbagai kebijakan khususnya juga dari kebijakan Pak Presiden sendiri ya yang akan melakukan 77 PSN ini tampaknya di periode 2025 ke 2029 ini. Eh, Pak Fikri, kalau misalnya kita balik lagi melihat secara historikal begitu ya, kan ada 8 kejadian di mana IHSG rebound ke posisi sebelum tren penurunannya terjadi nih. Bahkan 5 diantaranya reboundnya melebihi level sebelum penurunan. Kira-kira ini bisa dijadiin acuan nggak sih kalau IHSG akan terus ada di tren positif seperti itu? Kalau saya melihat ya, memang kalau secara teknikal ada kemungkinan untuk itu. Tapi kalau saya lebih menganut ke fundamental ya, karena Oke. memang sentimennya berbeda. Jadi saya melihat bahwa bisa saja sepertinya tidak akan terjadi seperti itu. Karena kondisinya sangat berbeda dari kondisi-kondisi sebelumnya. Kalau dari kondisi sebelumnya memang ada siklus ekonomi yang naik turun di level yang hampir sama atau penurunan yang kenaikannya juga hampir sama. Ini juga didorong karena fundamental kita yang juga berubah waktu itu. Tapi sekarang fundamentalnya sama, fundamentalnya positif. Tapi karena sentimen dari globalnya memang tidak baik, di saat ada sentimen positif yang baru, ini langsung mendorong IHSG-nya naik lebih cepat dibanding penurunannya. Saya pikir mungkin hal ini akan berbeda sih kali ini. Jadi mungkin rally dari IHSG akan lebih panjang dibanding sebelumnya, sehingga kekhawatiran bahwa pada saat ada kenaikan akan diikuti dengan penurunan yang lebih besar, saya pikir kok agak kurang beralasan. Kecuali nanti jika ada sentimen yang tiba-tiba berubah. Ada misalnya tiba-tiba suatu kasus yang sangat besar yang akan mendorong sentimen negatif ke pasar modal kita. Saya pikir kondisi itu tidak ada sekarang. Dan harapannya malah sebaliknya. Adanya terbukanya korupsi kemarin memperlihatkan bahwa Pak Prabowo dan juga para pelaku pasar di dalam negeri sangat mengharapkan adanya kepastian hukum yang lebih baik. Dan kemarin kita juga lihat Pak Prabowo sudah mengumpulkan beberapa orang di pasar yang menjadi konglomerat-konglomerat dan beliau juga mencoba melihat kenapa sih HSG memiliki tekanan yang lebih kuat. Artinya apa? Ada komitmen dari beliau terkait dengan pasar keuangan yang lebih positif di Indonesia. Kami lihat ini juga akan jadi sentimen yang sangat baik nantinya. Sangat berbeda dari kondisi-kondisi sebelumnya memang karena adanya fundamental berubah. Tapi sekarang saya pikir berbeda, sangat berbeda untuk hal itu sih Mbak Francisca. Baik, berarti secara fundamental itu rebound ini akan masih panjang begitu ya, Pak Fikri. Tapi kalau secara teknikal kemungkinan akan terus berada di tren positif kah? Kalau secara teknikal memang kemungkinan akan ada profit taking, tapi saya pikir profit takingnya hanya sementara karena level IHSG sekarang berdasarkan valuasi ini sudah sangat murah. Khususnya mungkin perbankan yang mengalami tekanan sangat besar ya. Jadi saya pikir mungkin ya kenaikan masih akan sangat kuat, apalagi perbankan kita. Walaupun di Januari memang agak sedikit goyang, tapi di Februari dan di Maret saya melihat bahwa perbankan kita sudah mulai dalam tanda kutip ngegas kembali. Saya pikir mungkin kemampuan perbankan sudah akan semakin baik sekarang, apalagi dibantu juga dengan implementasi DHE. Akan ada likuiditas mereka dalam bentuk rupiah dan juga US dollar akan lebih baik. Dan sekarang kalau kita bicara perbankan, kita bicara ke beberapa ekonom perbankan, sudah mulai ada permintaan USD dari sisi kredit dan juga DPK-nya yang juga meningkat. Begitupun juga dengan rupiah. Dan kita juga lihat kemarin salah satu indikator lain DPK yang masih cukup baik adalah dari ORI 37 yang memiliki incoming bids mencapai 37 triliun. Artinya dana di dalam negeri masih cukup kuat. Artinya kekhawatiran di perbankan saya pikir sudah minimal. Dan ya tergantung.
ini kita membuat momentumnya akan lebih positif atau seperti apa? Saya pikir momentumnya sudah tidak ada yang negatif sih sekarang untuk Indonesia ya Mbak Francisca. Ya, dengan kelanjutan rally IHSG ini secara teknikal berarti ada kemungkinan besar nih hari ini akan banyak terjadi profit taking begitu ya. Nah, kira-kira ini kalau misalnya kita berkaca nih di tahun 2018 kan kondisi serupa pernah terjadi seperti saat ini, di mana IHSG kan berhasil rebound nih di tengah-tengah perang dagang jilid satu. Terus kira-kira untuk potensinya nih untuk menutup perdagangan pekan ini kira-kira seberapa besar potensi rebound yang serupa akan terjadi kemungkinan? Saya pikir bukan rebound ya, tapi melanjutkan penguatan ya Mbak Hmm. Francisca ya. Kalau melihat dari kemungkinan penurunan ya, kemarin IDX Tekno sudah memperlihatkan bahwa dia masih tumbuh baik, ditambah juga dengan IDX manufaktur dan juga konsumer dan ya 9 dari 11 sektor bahkan positif. Saya pikir mungkin kondisi ini masih akan berlaku di hari ini, ditambah juga libur juga baru akan terjadi nanti di sekitar akhir Maret. Jadi kemungkinan untuk melakukan profit taking saya pikir mungkin agak sedikit minimal atau mungkin profit taking dengan menjual di harga tinggi lalu membeli kembali lalu apa akan melanjutkan akumulasi saya pikir masih akan terjadi. Jadi saya pikir mungkin hari ini masih akan ada momentum positif dari IHSG. Walaupun di saat yang sama kita lihat S&P dan juga Dow Jones mengalami tekanan tadi malam, tapi sebaliknya pada saat ada tekanan di S&P dan Dow Jones biasanya akan ada investor-investor yang mencari kemungkinan profit baru atau mengalihkan dananya ke negara-negara yang mempunyai kemungkinan pertumbuhan yang lebih baik. Ya salah satunya Indonesia. Saya pikir kita lihat regional sangat positif dalam 3 hari terakhir. Kemungkinan Indonesia juga akan melanjutkan hal tersebut. Apalagi tadi pagi kita lihat foreign exchange reserve Jepang mencapai level tertinggi. Harusnya ini juga berdampak pada regional dan dengan SRBI yang akan dilakukan lelang hari ini, kami lihat juga yield-nya diharapkan akan lebih rendah. Jadi kemungkinan akan ada switching dari para investor di luar dan juga di dalam negeri ke aset portofolio yang memiliki daya return yang akan lebih tinggi atau imbal hasil yang lebih tinggi ya. Salah satunya saham. Saya pikir mungkin akan melanjutkan penguatan sih. Harusnya harus melanjutkan penguatan di hari ini. Apalagi rupiah kita masih sangat mungkin untuk terapresiasi juga di hari ini, Mbak Francisca. Baik Pak Fikri, kalau misalnya memang hari ini akan melanjutkan kembali penguatan ya, kira-kira gimana peluangnya untuk mengawali pekan depan? Apakah dengan ini kan seperti tadi yang disampaikan sebenarnya perang dagang dari kebijakan Trump ini kan sebenarnya tidak terlalu pengaruh begitu ya terkait kondisi di pasar saham domestik sendiri. Nah, kira-kira prospeknya apakah penguatan ini akan terus berlanjut seperti tema kita ya IHSG akan terus terbang begitu? Atau justru ini akan kembali untuk mendekati akhirnya begitu? Harusnya sih masih akan melanjutkan penguatan ya Mbak Francisca ya. Tapi ya sekali lagi kita juga melihat bahwa ada elastisitas antara pasar Indonesia dengan pasar global khususnya US. Jadi kita juga harus melihat US-nya seperti apa nanti malam. Di samping juga ada beberapa rilis data yang juga perlu dilihat. Ada data-data tenaga kerja khususnya mungkin unemployment rate, ada average hourly earnings, dan juga adanya jumlah participation rate dari US yang akan menggambarkan bagaimana sektor tenaga kerja di US. Jika data-datanya relatif lebih buruk, saya pikir mungkin peningkatan kita akan semakin kuat di hari Senin. Tapi mungkin jika data-datanya lebih positif, dalam artian kemungkinan akan ada inflasi, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi mereka yang lebih kuat, kemungkinan penurunan dari Fed rate juga akan relatif lebih terbatas dari sebelumnya atau ekspektasi sekarang 3 kali ke 2 kali, mungkin di hari Senin peningkatan IHSG akan relatif lebih kecil. Dan ya perlu juga dilihat bahwa ekspektasi penurunan dari suku bunga acuan baik dari Fed dan kemarin kita lihat ECB dan Denmark menurunkan suku bunga acuan, ini tentunya akan mendorong adanya aliran dana ke negara-negara lain termasuk ke emerging market dan Indonesia yang harusnya ini juga berdampak pada adanya capital inflow. Nah, kita tinggal menyesuaikan atau menarik dana tersebut untuk masuk ke Indonesia melalui apa? Kepastian hukum, melalui kepastian data, bagaimana GCG di dalam negeri. Saya pikir semuanya harapannya akan semakin baik di tahun ini sih, Mbak Francisca. Jadi saya masih melihat bahwa baik dari hari Senin sampai nanti mungkin sampai akhir libur Lebaran, sebelum libur Lebaran,
masih akan ada kemungkinan untuk Indonesia IHSG masih akan tetap bergerak di zona positif. Tapi ya mungkin jelang Lebaran karena kita Lebarannya kan lebih lama ya, jadi kemungkinan akan ada profit taking 1 pekan sebelum itu mungkin. Iya, iya. Nah, itu tadi mungkin boleh dong berikan rekomendasi saham dari Anda, Pak Fikri. Kira-kira apa nih yang terbaik untuk para trader dan investor di Sahabat Kabar Bursa? Kalau saya sih melihat sektor perbankan masih cukup baik ya Mbak Francisca ya. Ada Bank Mandiri di situ, ada BBRI juga masih cukup positif. Di samping itu juga yang perlu dilihat adalah ya kalau saya masih menjagokan sektor terkait dengan consumer demand, apalagi makan gratis akan segera diimplementasikan dengan full. Ada Cepin di situ, ada Java, dan juga tentunya Alfamart. Saya pikir mungkin beberapa emiten tersebut akan sangat positif. Di samping juga ada biasanya karena momen Lebaran kan diikuti dengan mobilitas penduduk yang lebih banyak ya. Biasanya jasa marga juga akan mengalami eh, peningkatan pendapatan. Walaupun ada potongan tarif tol, tapi saya pikir dengan kuantitas yang lebih banyak akan ada penerimaan mereka yang jauh lebih tinggi dibanding potongan tol yang diberikan. Jadi mungkin 5 emiten itu yang saya jagokan, Mbak Francisca. Baik, tampaknya saham perbankan dan juga consumer demands ini ya layak banget dilirik untuk pekan-pekan ini, terutama menjelang Lebaran begitu, Pak Fikri ya. Ya, Mbak Francisca. Baik, terima kasih banyak Pak Fikri atas perbincangannya hari ini. Ini sangat memberikan insight yang luar biasa. Terima kasih untuk analisis dan juga rekomendasi sahamnya. Pastinya ini sahabat kabar bursa sudah tidak sabar ya untuk menjelang opening bell kali ini. Terima kasih Pak Fikri atas dialog kita pagi ini. Kita Terima akan kasih Mbak kembali lagi Francisca. ya ketemu di dialog selanjutnya ya Pak Fikri. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Terima kasih.